Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru semuanya, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menggunakan e-learning madrasah. Langsung saja kita masuk ke web e-learning yang kita punya. Kita masuk sebagai guru, masukkan username dan password, kemudian login. Maka akan tampil seperti ini untuk user guru. Maka kita klik lewati. Berikutnya, untuk langkah yang pertama adalah kita membuat kelas dulu. Kita buat di sini, buat kelas online. Ya, misalnya kelasnya saya buat untuk kelas 4, kemudian rombelnya kelas 4, nama kelas biar mudah kita buat sesuai keinginan kita, seumpamanya PKN pertemuan 1. Deskripsinya ini tujuannya untuk pembelajaran apa yang akan kita bahas di sini. Kita tulis misalnya PKN daring, misal seperti ini. Kemudian mata pelajarannya, karena ini PKN, kita pilih mata pelajaran PKN. Agendanya per semester, namanya kita buat semester itu berapa pertemuan, misal 10. Kita klik buat kelas. Tunggu sampai berhasil. Kalau sudah berhasil, maka akan muncul menu yang ada di sebelah kiri. Ada video konferensi, kemudian standar kompetensi, KKM, RPP, bahan ajar, dan sebagainya. Pertama kali kita masuk ke standar kompetensi dulu. Nah, pada standar kompetensi di sini ada KI pengetahuan, ada KI keterampilan, ada KD-nya juga. Kita buat dengan cara klik di sini, tambah, edit ya. Kita cari silabus untuk mengisi KI pengetahuan. Misalnya silabus PKN tema 1, indahnya kebersamaan ya. KI pengetahuan berarti KI 3. Oke. Misalnya seperti ini, kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Kemudian save. Ini urutannya samanya urutan pertama. KD-nya potensi dasarnya yang pengetahuan juga. Ini. Kita copy. Kemudian simpan. Untuk yang keterampilan sama kayak yang pengetahuan, KI-nya kita ambil, kita copy, kemudian kita paste, kemudian simpan. Urutannya juga urutan ke 1 boleh, atau boleh ditulis juga urutan 4.4 sih. Kita copy, kita
pastekan di sini, kemudian simpan. Oke, ini salah satu KIKD di PKN pertemuan 1. Kemudian setelah kita buat, nanti untuk mata pelajaran yang lain sama dibuat seperti ini prosedurnya. Berikutnya kita ke KKM. Kita pilih KD, kompleksitasnya samanya tinggi. Kemudian daya dukungnya sedang, kemudian indeksnya juga sedang samanya. Maka secara otomatis KKM itu menjumlah itu 56, kategorinya 56 itu berarti C. Ya. Kayak misal seperti ini. Kemudian setelah kita buat KKM, kita buat RPP. RPP kita tambah RPP karena belum buat, maka kita buat RPP. Nah, kita tentukan tanggal. Samanya ini RPP kita buat tanggal 13 Juli 2020. Pilihan jam yang pertama sampai jam ke berapa? Samanya jam ke-3. Pertemuan ke-1 apa pertemuan kedua? Ini kita buat. Kemudian materinya apa? Materinya sesuai tadi yang di silabus. Materinya PKN, keragaman suku budaya di Indonesia. Sampainya begini. Dan kita paste. KI-nya pengetahuan dulu. KD-nya karena tadi kita sudah membuat KD, maka akan bisa dipilih di sini. Kalau semakin banyak KD-nya yang dibuat, maka pilihannya akan semakin banyak. Kemudian tujuan pembelajarannya itu untuk apa? Tujuan, ya misalnya ini indikator, misalnya ini sebagai tujuan. Ya silakan nanti Bapak Ibu buat sendiri. Dapat semuanya seperti ini. Oke. Kemudian model pembelajarannya umpamanya ceramah. Kemudian bukunya yang kita punya tematik 1. Tematik bukan rematik ya. Tematik. Kemudian kegiatan pembelajaran ini umpamanya pembukaan bagaimana, kemudian kegiatan intinya sampai penutup itu bagaimana. Oke. Nah ini diisi semua. Umpamanya kita buka RPP nanti yang sudah jadi kita masukkan ke sini. Umpamanya ini sudah dibuat ya. Sudah dibuat semua, umpamanya kita klik simpan. Oke, kalau sudah maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini nanti masih bisa diedit
Kalau memang tidak diperlukan maka kita bisa hapus, bisa juga kita cetak RPP. Jadi kita sebelum mengajar harus membuat RPP. Nih hasilnya seperti ini. Kita lihat coba. Nah, ini RPP-nya. Ini kegiatan pembelajarannya, ini kegiatan penilaiannya, karena tadi hanya untuk contoh. Ini nanti kalau diisi, maka akan muncul di sini seperti ini. Ini RPP-nya itu satu lembar ya. Oke, lanjut berikutnya. Setelah RPP kita buat bahan ajar. Nah, bahan ajarnya bisa kita masukkan buku-buku dari yang sudah kita download. Semuanya ini ada macam-macam, ada bahan ajar berformat Word, kemudian ada PDF, ada Excel, ada PowerPoint, ada juga video. Misalnya kalau video itu nanti kita bisa upload ke sini. Tapi untuk gampangnya, untuk lebih enaknya itu kita pakai link saja ya, link contohnya kita ngambil dari YouTube, contohnya ini tema 1 kelas 4 contohnya. Nah, ini bisa kita play dulu, kemudian di bawah itu ada bagikan. Nah, bagikan itu maka akan muncul alamat di sini. Kita salin saja. Nah, kita salin, kemudian kita tempel di sini. Oke, masukkan namanya apa? Namanya ini tematik. Nah, ini kita copy, kita pastekan ya, paste. Oke. Nama bahan ajarnya PKN pertemuan 1. Oke, kalau sudah kita simpan bahan ajar. Nah, maka akan seperti ini. Nanti siswa jadi bisa buka materinya langsung ke YouTube. Jadi tidak memberatkan kita di hosting kita atau di server kita bahan-bahan yang cukup banyak. Kadang ada yang bikin video dengan cara upload, maka akan membuat server kita itu berat. Ini seperti ini. Oke, kemudian setelah ini ada data siswa yang tergabung. Ini belum ada, ternyata belum ada siswa yang tergabung di sini. Bisa siswa itu mendaftar sendiri dengan cara guru itu mengirimkan kode kelasnya, atau bisa juga guru mengundang siswa. Nah, ini semuanya adalah siswa kelas 4. Maka cukup kalau udah pas semua seperti ini, kita klik gabung semua siswa. Oke. Sedang proses. Oke, 25 siswa berhasil tergabung. Ini jadi nanti siswa itu sudah ada semua di sini. Ini juga ada yang statusnya. Yang online kapan, yang offline, misal seperti ini. Jadi siswa itu sudah tergabung sini, digabungkan sendiri oleh guru.
Oke, setelah menggabungkan siswa kemudian ada absen. Nah, ini saumpamanya kita absen. Nanti kalau di sini kan terlihat siang online itu kita buat absen. Yang online berarti secara otomatis kita absen hadir gitu ya. Saumpamanya sekarang tanggal berapa? Ini saumpamanya 13 ya. Nih, rekap pertemuan ke-1 statusnya hadir semua. Maka kita buat saumpamanya ini terlambat. Kemudian ini sakit. Seperti itu. Jadi guru bisa mengabsen semua siswa secara online. Kemudian setelah absen kita ke jurnal guru. Ini jurnal itu adalah kejadian selama pembelajaran. Saumpamanya siswa ini kejadiannya saumpamanya kehabisan kuota karena ini online. Misal kehabisan kuota internet. Putar sikapnya itu termasuk kedisiplinan. Umpamanya positif apa negatif? Contohnya negatif dari tindak lanjut perilaku siswa ya diberi namanya tethering dari kawan. Sama seperti ini. Kemudian simpan. Ini ada nanti akan terbaca oleh akun kepala madrasah untuk jurnal seperti ini. Kemudian setelah di menu jurnal ini kita membuat CBT atau computer based test. Nah, kita klik buat. Nah, ini jenis ujiannya sampelnya penilaian harian. Terus kompetensi dasarnya tadi kita buat, ini yang sudah kita buat tadi otomatis masuk pilihan ya. Nama ujian samanya PKN pertemuan 1. Waktunya samanya 120 menit. Mulai ujian samanya tanggal ini. Sekarang tanggal 24 sampai samanya dibatasi 2 hari ya. Karena mungkin ada yang belum bisa online. Maka kita buat jeda seperti ini. Soalnya boleh diacak kalau kopinya acak, kalau enggak ya ini digeser. Jadi urut ya. Kemudian aktifkan ujian, oke. Kemudian simpan. Oke. Setelah disimpan, nah ini kan belum ada soalnya. Belum ada soalnya ya. Di ini nanti token ini juga dibagikan ke siswa agar supaya siswa bisa mengerjakan soal. Kita edit coba. Tadi setelah di setting begini kita buat soal ujian. Ini nomor urut 1 jenis soal saumpamanya benar atau salah. Ya, benar atau salah. Kita buat soal saumpamanya Bhinneka Tunggal Ika berarti
merupakan semboyan bangsa Indonesia. Nah, guru juga bisa copy paste dari soal-soal yang sudah ada. Semuanya begini soalnya, karena true false, ya, kita buat kuncinya semuanya benar. Ya, bobot nilainya semuanya satu nilai itu berapa. Ini hanya contoh. Nah, saya hanya membuat satu dulu, jadi saya bobotkan 100 langsung. Ya, semuanya ini ya, saya hanya buat satu tok. Ya, ini soal yang sudah tadi kita buat. Ya, kalau yang mau membuat mengambil dari soal itu tinggal ambil saja atau impor soal, itu bisa di download templatenya kita download. Ya, ini akan seperti ini misal ini di sini diketik soalnya, di sini nomor soalnya, kemudian di sini pilihan A, pilihan B, pilihan C, D, dan E, kemudian di sini jawaban. Kalau seumpamanya tingkat dasar A, B, C, D, E-nya tidak ada, ini E-nya itu nggak usah diisi. Namanya begini. Ya, kemudian kita simpan, ya. Maka kita impor, ya. Namanya tadi judulnya soal. Ya, ini ya. Kita impor soal. Ini akan lebih gampang. Nah, sini sudah muncul semuanya. Ya, muncul. Kita lihat soalnya. Nih. Bhinneka Tunggal Ika, ya. Kemudian arti akidah, karena tadi kita gabungkan jadi nomor satunya itu udah diganda. Oke, begitu ya. Seperti itu kira-kira untuk membuat CPT. Berikutnya penilaian pengetahuan, kemudian keterampilan. Itu bisa dilihat sendiri karena tidak semuanya nanti saya buat di sini karena nanti akan terlalu panjang durasinya. Oke, begitu saja, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.